Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian Asmaul Husna. Kata asma dalam bahasa Arab berarti nama-nama. Kata asma sendiri berakar dari kata asumu yang berarti ketinggian, atau kata lainnya asimah yang berarti tanda. Sedangkan kata husna adalah bentuk muannats dari kata ahsan yang artinya baik atau terbaik. Jadi dapat disimpulkan secara linguistik bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang disandarkan oleh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Hana Nur Rumadoni dengan NIM 183141998. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna-makna Asmaul Husna 1 sampai 10. Yang pertama ada Ar-Rahman, yaitu Allah mempunyai kasih sayang yang sangat luas. Allah mengasihi seluruh makhluknya dengan memberi berbagai kenikmatan. Yang kedua, Ar-Rahim adalah salah satu sifatnya, yaitu Allah Maha Penyayang untuk hambanya yang beriman. Yang ketiga, Al-Malik artinya Allah berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah maupun melarang. Yang keempat, Al-Qudus artinya Allah Maha Suci dari segala sesuatu kurang dan cacat. Yang kelima, As-Salam artinya Allah terbebas dari kekurangan, cacat, dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan dan kenikmatannya. Yang keenam, Al-Mu'min adalah zat yang menjadi tempat pelarian dan perlindungan bagi orang yang merasa ketakutan sehingga mendapatkan kenyamanan. Yang ketujuh, Al-Muhaimin adalah Allah Maha mengawasi dan menyaksikan seluruh makhluknya, berkuasa atas mereka dengan penuh perhatian dan kekuasaan. Al-Aziz adalah zat yang maha perkasa yang tidak bisa dikalahkan oleh satupun. Yang kesembilan, Al-Jabbar artinya Allah berkuasa untuk memaksakan kehendaknya kepada hambanya, berkuasa memerintah maupun melarang. Yang ke-10, Al-Mutakabir artinya yang memiliki kebesaran dan kekuasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Devita Afiani, NIM 183141097. Saya akan menjelaskan tentang perilaku terpuji. Setiap manusia itu harus memiliki perilaku terpuji, karena perilaku terpuji itu cerminan dari diri kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan perilaku terpuji? Perilaku terpuji merupakan segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang berperilaku terpuji itu akan dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disenangi sesama manusia. Macam-macam perilaku terpuji itu adalah diantaranya yang pertama, perilaku terpuji terhadap lingkungan sosial. Itu yang pertama, ta'aruf. Ta'aruf itu artinya saling mengenal, mengetahui manusia satu sama lain. Terus kemudian ada tafahum. Tafahum itu adalah artinya saling memahami keadaan seseorang. Baik dalam seseorang itu keadaannya bagaimana itu kita sama umat manusia harus saling memahami. Terus kemudian jujur. Yang ketiga itu jujur. Berpegang teguh pada kejujuran dan kebenaran dalam segala hal itu adalah faktor penting. Jujur baik dalam ucapan, perbuatan itu harus jujur, baik tidak mengada-ngada atau dibuat-buat. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus jujur dalam perbuatan, perkataan, tidak boleh mengada-ngada. Perilaku terpuji selanjutnya yaitu ada tasamuh. Tasamuh diartikan sebagai lapang dada, yaitu sikap tidak terburu-buru menerima atau menolak saran atau pendapat orang lain. Sekalipun hal tersebut menyangkut pada masalah agama, akan tetapi dipikirkan dalam-dalam
dipertimbangkan dan kemudian baru menetapkan sikap. Selanjutnya, sikap toleransi. Secara bahasa, toleransi artinya bersabar, menahan diri, dan membiarkan. Toleransi menghendaki agar kerukunan hidup di antara manusia yang bermacam-macam keyakinan dan terhindar dari sifat-sifat kaku, bahkan menjuruskan pada sikap-sikap permusuhan. Tujuan utama toleransi adalah terciptanya kerukunan hidup agar manusia, dan dalam agama Islam juga diajarkan untuk selalu bersikap toleransi antara sesama manusia. Selanjutnya, yang kedua, perilaku terpuji terhadap sesama. Yang pertama ada akhlak terpuji terhadap orang lemah. Allah telah memberikan kepada semua manusia antara lain berupa panca indera, akal, dan sebagainya. Akan tetapi, di antara manusia ada yang tidak dapat memanfaatkan karunia dari Allah dengan sempurna karena beberapa sebab. Karena lanjut usia, cedera, dan lain sebagainya. Akhlak terhadap selanjutnya, yang kedua akhlak terhadap tetangga. Tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita, dekat bukan karena tali persaudaraan ataupun pertalian darah, bahkan tidak seagama. Akan tetapi harus menjaga kerukunan terhadap tetangga, karena bagaimanapun sebagai umat Islam harus mengedepankan sikap peduli terhadap sesama serta toleransi. Yang ketiga, akhlak terhadap orang yang berbeda agama. Agama Islam merupakan agama perdamaian, artinya dalam Islam melarang umatnya mencari lawan. Dalam hal ini meskipun berbeda keyakinan, akan tetapi dalam kemasyarakatan harus menjaga kerukunan serta saling menerapkan sikap toleransi. Melanjutkan menjelaskan bermacam-macam perilaku terpuji, yaitu apa yang selanjutnya ada perilaku adil. Adil merupakan istilah agama merupakan sama dalam segala urusan dan menjalankan sesuatu dengan ketentuan agama. Adil adalah mengerjakan yang benar dan menjauhkan yang batil. Adil juga merupakan jalan bagi seseorang untuk menuju kepada ketakwaan. Apabila di dalam pergaulan hidup ini masing-masing pihak berbuat sesuai dengan pekerjaannya, maka diharapkan akan terwujud ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Salah satu sifat yang harus dimiliki setiap orang untuk dapat menegakkan kebenaran adalah sifat adil. Selanjutnya, amanah. Amanah merupakan kepercayaan, kesetiaan, atau ketulusan hati. Menurut istilah, amanah adalah sesuatu yang dititipkan kepada pihak lain sehingga menimbulkan rasa aman bagi pemberinya dan sebaliknya. Pihak penerima memelihara amanah dengan baik. Ada 3 amanah Allah yang diberikan kepada manusia. Di antaranya, yang pertama, amanah ilmu pengetahuan yang diberikan kepada manusia yang berpredikat ulama, kaum cerdik, dan para sarjana. Mereka bertanggung jawab untuk dapat memelihara ilmu, menyiarkannya, dan mengembangkannya. Yang kedua, amanah kekuasaan yang diberikan kepada mereka yang memegang kekuasaan, contohnya para pemimpin maupun tokoh masyarakat. Kekuasaan yang ada pada mereka merupakan amanah Allah yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang telah ditentukan oleh Allah. Yang ketiga, amanah harta. Amanah ini dilimpahkan Allah kepada mereka hartawan, usahawan, serta produsen supaya dapat mengurusnya dengan baik sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Perilaku terpuji selanjutnya yaitu ada tasamuh. Tasamuh diartikan sebagai lapang dada, yaitu sikap tidak terburu-buru menerima atau menolak saran atau pendapat orang lain. Sekalipun hal tersebut menyangkut pada masalah agama, akan tetapi dipikirkan dalam-dalam, dipertimbangkan, dan kemudian baru menetapkan sikap. Selanjutnya, sikap toleransi. Secara bahasa, toleransi artinya bersabar, menahan diri, dan membiarkan. Toleransi menghendaki agar kerukunan hidup di antara manusia yang bermacam-macam keyakinan dan terhindar dari sifat-sifat kaku, bahkan menjuruskan pada sikap-sikap permusuhan. Tujuan utama toleransi adalah terciptanya kerukunan hidup agar manusia, dan dalam agama Islam juga diajarkan untuk selalu bersikap toleransi antara sesama manusia. Selanjutnya, yang kedua, perilaku terpuji terhadap sesama. Yang pertama ada
akhlak terpuji terhadap orang lemah. Allah telah memberikan kepada semua manusia antara lain berupa panca indera, akal, dan sebagainya. Akan tetapi, di antara manusia ada yang tidak dapat memanfaatkan karunia dari Allah dengan sempurna karena beberapa sebab. Karena lanjut usia, cedera, dan lain sebagainya. Akhlak terhadap selanjutnya, yang kedua akhlak terhadap tetangga. Tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita, dekat bukan karena tali persaudaraan ataupun pertalian darah, bahkan tidak seagama. Akan tetapi harus menjaga kerukunan terhadap tetangga, karena bagaimanapun sebagai umat Islam harus mengedepankan sikap peduli terhadap sesama serta toleransi. Yang ketiga, akhlak terhadap orang yang berbeda agama. Agama Islam merupakan agama perdamaian, artinya dalam Islam melarang umatnya mencari lawan. Dalam hal ini, meskipun berbeda keyakinan, akan tetapi dalam kemasyarakatan harus menjaga kerukunan serta saling menerapkan sikap toleransi.